Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfin Fajriya Dewi akan menjelaskan tentang unsur-unsur nahwu yang terdapat dalam tugas 2 beserta contohnya dari teks tugas 2 juga. Untuk unsur yang pertama ialah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Strukturnya terdiri dari mubtada yang berupa subjek dan khabar yaitu predikat. Contoh di dalam teks tersebut ialah Inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan. Kalimat ini diawali dengan isim atau kata benda yaitu inna. Inna Zaidan itu adalah isim inna, aktsaru tullabi ijtihadan adalah khabar innanya. Unsur selanjutnya yaitu adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Biasanya strukturnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan juga terkadang ada maf'ul bihnya sebagai objek. Contoh dalam teks tersebut adalah Dhahaba Abu Khalidin wa ibnu Salimin ilal madrasah. Kalimat ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dhahaba itu adalah fi'ilnya, Abu Khalidin wa ibnu Salimin adalah fa'ilnya atau subjeknya, ilal madrasah adalah keterangan tempat. Unsur yang selanjutnya adalah kata jamak. Kata jamak itu adalah bentuk kata yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut plural. Dan jenis-jenisnya itu terdapat jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Contoh dalam teksnya itu adalah at-tullabu. Kata ini adalah bentuk jamak dari tolibun atau seorang pelajar, termasuk dalam jenis jamak mudzakkar salim. Unsur nahwu selanjutnya yaitu huruf nasab. Huruf nasab adalah partikel yang menyebabkan kata fi'il menjadi berharokat fathah atau mansub. Biasanya ini fi'il mudhari'. Nah, ini fungsinya adalah mengubah makna kata kerja menjadi akan, untuk, tidak, dan lain-lain. Contohnya adalah an dalam kalimat yuridu an yadhhaba. Huruf an menyebabkan kata kerja setelahnya atau yadhhaba menjadi mansub atau berharokat fathah. Unsur nahwu selanjutnya yaitu huruf jazm. Huruf jazm adalah partikel yang menyebabkan kata kerja atau fi'il mudhari' berubah menjadi berharokat sukun atau majzum. Fungsinya itu mengubah makna kata kerja menjadi perintah larangan atau pengandaian. Contoh dalam teks tersebut yaitu lam dalam kalimat lam yadhhabi thalibu. Huruf lam menyebabkan kata kerja setelah yadhhab menjadi majzum atau berharokat sukun. Selanjutnya ada huruf athof. Huruf athof itu adalah kata penghubung yang menyambungkan dua kata atau kalimat dan membuat yang kedua mengikuti hukum yang pertama. Biasanya dalam bahasa Indonesia ini disebut konjungsi. Apa saja contoh hurufnya yaitu ada huruf wa berarti dan, atau fa itu berarti lalu atau makna. Terus ada kata summa yang artinya kemudian, au atau am itu ataukah. Contoh dalam kalimatnya itu adalah Dhahaba Abu Khalidin wa ibnu Salimin. Huruf wa tersebut menyambungkan dua kata yaitu kata Abu Khalidin dan wa ibnu Salimin dengan hukum yang sama. Unsur nahwu yang selanjutnya adalah zaraf zaman atau zaraf makan. Biasanya kata ini menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata keterangan. Contohnya, fi sobahi yaumil ahad. Ini adalah zaraf zaman karena dia menunjukkan keterangan waktu, karena dia berarti pada pagi hari Ahad. Seperti itu. Unsur nahwu selanjutnya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah 5 kata benda isim yang memiliki kaidah i'rab khusus. Kelima kata benda tersebut adalah yang satu, abun, yang kedua ahun, 3 hamun, 4 komun, dan yang terakhir adalah dzu. Kata-kata ini jika dirafa'kan dengan dhammah, maka ia bersifat mufrad atau tunggal. Dinasabkan dengan fathah jika ia disandarkan atau mudhaf. Lalu dia dijarkan dengan kasroh jika tidak diikuti oleh alif lam atau tanwin. Contoh dalam teksnya adalah Abu Khalidin. Bentuk dasarnya adalah abun yang berarti seorang bapak. Karena disandarkan atau mudhaf kepada Khalidin, maka tanwinnya hilang.
Dalam keadaan marfu atau sebagai subjek, ia tidak lagi memakai dhammah, tetapi harokatnya diganti dengan huruf waw, seperti itu. Unsur nahwu yang selanjutnya yaitu adad dan ma'dud. Pengertiannya, ini adalah aturan tentang angka, yaitu adad, dan benda yang dihitungnya, yaitu ma'dud. Contoh dalam teks itu ada khamsatu aklamin. Khamsatu itu adalah adadnya, aklamin itu adalah ma'dudnya atau benda yang dihitung. Dan ini tuh juga ada beberapa kaidah khusus di mana adad dan ma'dud itu berlawanan jenis. Seperti itu. Dan unsur nahwu yang terakhir yaitu adalah isim tafdhil. Apa itu? Biasanya isim tafdhil itu dipakai untuk menunjukkan lebih atau yang paling. Biasanya lebih pandai, paling rajin. Biasanya itu bentuknya juga adalah af'alu. Misal, ada akbaru yang berarti lebih besar, atau ajmalu yang lebih cantik. Dan contoh dari teksnya itu ada dalam kalimat inna zaidan aktsaru tullabi ijtihadan. Sesungguhnya Zaid adalah paling rajin dari para siswa. Dan di sini itu ada aktsaru yang artinya itu paling rajin, dan ini tuh termasuk dalam isim tafdil ya. Dan fungsinya itu untuk membandingkan Zaid dengan semua siswa lainnya dan menunjukkan bahwa Zaid adalah siswa yang paling rajin. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan jika ada koreksi mohon disampaikan ya Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.